Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Subekti, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Mesin, dengan nomor induk mahasiswa 4132012062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hybrid engine, yang mana ini merupakan tugas besar kedua saya pada mata kuliah motor bakar. Baiklah, saya mulai. Apa itu hybrid engine? Engine hybrid adalah mesin yang ditenagai oleh dua atau lebih sumber tenaga untuk menggerakkan engine tersebut. Umumnya, engine hybrid itu merujuk pada mesin yang menggunakan sumber combustion dan electric motor. Nah, ini adalah komponen penyusun hybrid engine vehicle. Bisa kita lihat di sini beberapa komponen penting itu ada seperti baterai, transmisi, electric generator, ada thermal system, DC to DC converter, power electronic controllers, dan juga internal combustion engine. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat komponen-komponen yang terdapat pada hybrid engine vehicle. Baiklah, baterai. Nah, dalam hybrid engine, baterai ini dapat berfungsi sebagai penyedia energi listrik ke elektrik motor maupun menyimpan daya listrik yang dihasilkan mesin pembakaran internal. Dan kemudian ada DC atau DC converter. Ini adalah kategori konverter daya dan merupakan rangkaian listrik yang mengubah sumber arus searah DC dari suatu level tegangan ke level lainnya, dengan menyimpan energi input sementara dan kemudian melepaskan energi itu ke output pada tingkat voltase yang berbeda. Kemudian ada electric generator dan electric traction motor. Ini berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran roda saat diakselerasi, mentransfer energi listrik ke traksi baterai. Motor generator berfungsi juga untuk penggerak dan juga regenerasi energi listrik. Kemudian ada power electronic controller. Unit ini berfungsi untuk mengelola aliran energi listrik yang dikirim oleh baterai traksi, mengontrol kecepatan motor traksi listrik dan torsi yang dihasilkan. Kemudian ada internal combustion engine. Nah, dalam konfigurasi ini bahan bakar diinjeksikan ke dalam intake manifold atau ruang bakar, di mana ia digabungkan dengan udara dan campuran udara atau bahan bakar dinyalakan oleh percikan dari busi. Ini tidak jauh berbeda dari internal combustion engine pada umumnya. Kemudian ada thermal system atau cooling. Nah, sistem ini mempertahankan kisaran suhu operasi yang tepat dari mesin, motor listrik, elektronika daya, dan komponen lainnya. Sekarang kita masuk pada tipe hybrid electric vehicle. Yang pertama itu ada parallel hybrid powertrain with two clutch. Dalam parallel hybrid powertrain, baik mesin pembakaran internal dan motor listrik dapat mentransmisikan torsi ke roda penggerak, baik secara berurutan atau dalam waktu bersamaan. Untuk kendaraan penggerak roda belakang atau rear wheel drive, dalam desain hybrid powertrain menggunakan mesin listrik di antara dua kopling. Ini bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Ini ada dua clutch yang terletak di antara elektrik motor. Apabila dua clutch ini bersatu akan menghasilkan torsi yang lebih besar, yang mana itu disuplai dari internal combustion dan juga gabungan dari elektrik motor. Kemudian ada parallel hybrid powertrain with double clutch transmission. Dalam beberapa kendaraan, terutama yang memiliki mesin depan dan penggerak roda depan, peletakan komponen ini sangat penting karena ruang yang terbatas. Pemasangan kopling antara mesin dan mesin listrik tidak memungkinkan karena membutuhkan ruang tambahan, yang mana ini tidak tersedia. Dan dalam hal ini diinginkan untuk menggunakan solusi powertrain yang ada dan menjadikannya hybrid. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan transmisi kopling ganda atau double clutch transmission dan integrasi mesin listrik pada salah satu poros input setelah kopling. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Putaran yang dihasilkan oleh internal combustion itu bisa langsung disalurkan ke transmisi dan menggerakkan roda belakang, dan juga putaran bisa menghasilkan putaran diperlukan untuk motor dalam menghasilkan daya listrik yang kemudian disimpan di baterai pack. Kemudian ada axle split parallel hybrid powertrain. Nah, dalam arsitektur ini, satu axle biasanya di depan itu digerakkan oleh mesin pembakaran internal dan transmisi. Poros kedua digerakkan oleh motor listrik dan gigi rasio tetap. Ini ada di bagian belakang.
Solusi ini memerlukan transmisi otomatis pada aksel depan yang memungkinkan pemutusan sambungan mesin selama electric vehicle diaktifkan. Keuntungannya adalah kendaraan menjadi all-wheel drive selama baterai tidak habis. Dibandingkan dengan solusi hybrid paralel sebelumnya, hybrid axle split ini tidak dapat mengisi baterai saat kendaraan tidak bergerak. Untuk mengatasi masalah ini, dan juga untuk memungkinkan all-wheel drive yang berkelanjutan, mesin dilengkapi dengan secondary belt yang terintegrasi dengan mesin elektrik. Ini adalah contoh HEV Peugeot 3008. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada yang menghubungkan antara internal combustion dan juga elektrik motor. Di belakang itu menggunakan secondary belt yang garis berwarna kuning. Kemudian untuk tipe selanjutnya itu ada series hybrid powertrain. Nah, dalam series hybrid powertrain ini, mesin pembakaran internal tidak memberikan torsi langsung ke roda penggerak. Sebagai gantinya, mesin menyalakan generator listrik yang menyediakan energi listrik ke traction electric motor. Series hybrid ini menggunakan dua mesin listrik. Itu yang pertama ada generator listrik yang langsung terhubung ke putaran mesin, dan kemudian motor listrik yang terhubung ke roda melalui gearbox satu langkah dan diferensial. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini, jadi putaran internal combustion engine itu berfungsi sebagai penghasil daya listrik saja, dan kemudian disimpan pada baterai pack, dan kemudian energi listrik pada baterai pack digunakan elektrik motor untuk menggerakkan aksel bagian belakang kendaraan. Nah, ada juga perbedaan mencolok lainnya antara paralel hybrid dan series hybrid. Karena tidak ada hubungan mekanis langsung antara mesin dan roda penggerak, transmisi ini tidak diperlukan. Ini merupakan keuntungan dalam hal pemasangan karena lebih sedikit ruang yang dibutuhkan untuk pemasangan mesin dan generator. Bisa kita lihat juga pada gambar di samping ini tidak ada transmisi ya, dan menjadikan ruang gerak daripada kendaraan HEV ini menjadi lebih efisien. Kemudian ada tipe series parallel hybrid vehicle. Nah, hybrid series ini menjadi series parallel hybrid dengan menambahkan kopling antara dua mesin listrik. Keuntungan dari rancangan ini adalah bahwa pada kecepatan rendah dengan kopling terbuka, powertrain berfungsi sebagai series hybrid seperti seri sebelumnya dan menjalankan mesin pada titik operasi yang paling efisien. Dan pada kecepatan kendaraan tinggi, kopling ini akan tertutup dan mesin internal combustion dapat mengirimkan torsi ke roda penggerak sehingga powertrain menjadi paralel hybrid. Putaran torsi bagian belakang itu disuplai dari putaran internal combustion dan juga elektrik motor sehingga torsi yang dihasilkan lebih besar. Kemudian ada power split hybrid powertrain. Nah, sebuah kendaraan hybrid dengan arsitektur power split ini menggabungkan karakteristik parallel hybrid dengan series hybrid. Power split hybrid powertrain ini secara mekanis menghubungkan mesin pembakaran internal dan dua mesin listrik menggunakan power split device atau PSD. Nah, perangkat power split ini biasanya terdiri dari satu planetary gearset atau beberapa PSG. Nih, bisa kita lihat pada gambar, ini putaran dari internal combustion, kemudian dihubungkan menuju planetary gearset. Dari putaran planetary gearset, ini akan menghasilkan putaran yang diteruskan ke generator listrik dan juga elektrik motor. Salah satu ini berfungsi sebagai generator yang tadinya akan menghasilkan energi listrik dan disimpan pada baterai, dan satu elektrik motor ini akan menghasilkan putaran yang dihubungkan ke gear axle bagian belakang sebagai penggerak pada kendaraan. Kemudian lanjutannya ini ada lanjutannya. Nah, pada kecepatan kendaraan rendah dan menengah, power split hybrid ini bisa menjadi series hybrid, di mana mesin menggerakkan satu mesin listrik generator yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin listrik kedua motor. Pada kecepatan tinggi dan power diperlukan, sebagian tenaga mesin ini ditransmisikan langsung ke drive wheel melalui planetary gearset. Dalam hal ini power split hybrid menjadi parallel hybrid. Contohnya ada pada Toyota Prius hybrid ini. Nah, bisa dilihat ini front axle ini ditenagai oleh power split hybrid powertrain.
pada intinya semua tipe hybrid ini ingin menghasilkan suatu power yang efisien, di mana penggunaan antara internal combustion ataupun electric motor bisa secara bergantian atau secara akumulatif untuk menghasilkan torsi yang lebih baik maupun penggunaan daya yang lebih efisien. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hybrid engine, khususnya pada hybrid engine vehicle atau HEV. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kekurangan saya mohon maaf.